Salam, kita ketemu lagi untuk mata kuliah Consumer Behavior. Topik kali ini akan kita bahas adalah motivation. Ya, kemarin kita sudah bicara persepsi, sudah bicara learning, sudah bicara memory, gitu ya. Sekarang kita bicara motivation. Nah, ini juga nanti menjadi bahan kalian untuk UTS. Tugas-tugas UTS sudah saya sampaikan di Google Classroom, silahkan dicek. Nah, kita akan bicara tentang motivation, ya. Mengapa? Saya selalu memulai topik itu dengan mengapa. Mengapa kita harus bicara motivation ketika kita bicara bisnis, ketika kita bicara marketing, gitu ya. Ketika kita bicara consumer behavior. Teman-teman, motivasi itu adalah underlying yang mendorong, yang mendrive kita semua melakukan sesuatu. Ya, kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada motivasi di baliknya, itu seperti gerak refleks saja gitu ya. Gerak refleks pun sebenarnya ada motivasi. Motivasinya kalau kita terkena panas, tangan refleks ditarik tangannya. Motivasinya apa? Motivasinya untuk memenuhi kebutuhan bahwa kita harus menyelamatkan tangan kita. Jadi sebenarnya motivasi itu harus kita pahami. Kenapa gitu? Karena kalau kita tidak memahami motivasi konsumen, bagaimana kita bisa mendekati konsumen? Bagaimana kita bisa memahami konsumen? Ya, jadi motivasi sebegitu penting. Ya, ingat konsumen itu mengkonsumsi sesuatu itu motifnya berbeda-beda. Ya, ada orang yang pergi ke restoran, motifnya untuk mendapatkan makanan enak, makanan murah, makanan banyak. Tapi ada orang yang datang ke restoran motifnya bukan untuk makan, tapi untuk selfie. Ada orang datang ke restoran motifnya untuk ngobrol, gitu ya. Jadi peristiwanya sama, makan di restoran, tetapi motifnya berbeda-beda. Nah, dalam konteks marketing, kalau kita bertemu sama orang yang mau makan ke restoran karena mau makanan yang enak, ya kita berikan makanan enak. Tapi kalau kita menghadapi konsumen yang datang ke restoran mau selfie, ya kita kasih suasana yang cocok untuk selfie, gitu ya. Kalau kita menghadapi konsumen yang datang ke restoran untuk ngobrol gitu sama teman-temannya, ya kita kasih restoran dengan suasana yang menyenangkan, cocok untuk ngobrol. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami. Jadi kita tidak boleh melihat kegiatan ekonomi itu sepolos itu gitu ya, bahwa oh, beli baju tujuannya supaya mendapatkan perlindungan diri, baju sebagai alat perlindungan diri. Enggak begitu. Begitu juga oh, makan tujuannya supaya kenyang. Enggak begitu. Gitu ya. Nah, kita masuk ke teorinya. Motivasi itu apa sih? Motivasi the processes that lead people to behave as they do. It occurs when a need that the consumer wishes to satisfy is aroused. Jadi proses yang mendorong manusia untuk bertindak sesuatu, ya, bertindak yang dia lakukan, gitu ya. Uh, it, itu terjadi ketika uh, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, jadi motivasi itu terkait dengan kebutuhan. Motivasi seseorang membeli sesuatu itu tentu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tadi yang saya bilang, kebutuhan itu tidak serta-merta kebutuhan yang direct, gitu ya. Bisa ada kebutuhan yang indirect. Nah, kebutuhan itu ada dua, ada beragam teori yang mengatakan yang menjelaskan tentang kebutuhan. Salah satunya ini ada utilitarian, ada hedonic. Utilitarian itu adalah desire to achieve some functional or practical. Jadi goalnya adalah memenuhi kebutuhan yang bersifat fungsi dan praktis. Nah, kalau kita makan, fungsi utilitariannya itu adalah fungsi makan itu apa? Fungsional. Fungsi makan itu adalah membuat kenyang. Itu kebutuhan utilitarian, ya. Ya, di sini katakan as when a person loads up on green vegetables or nutritional reason misalnya contoh.
itu fungsional. Jadi kita makan supaya dapat nutrisi yang baik, itu fungsional. Lalu ada atau utilitarian function atau utilitarian needs ya. Lalu ada needs yang berikutnya itu hedonic needs ya. Hedonic needs itu misalnya experiential needs involving emotional response or fantasy as when a person believe rights by eating kale gitu ya. Jadi hedonic itu goalnya bukan fungsi tapi experience emosional. Jadi selalu ya ada fungsional, ada emosional gitu ya. Nah, itu yang kita harus paham sebagai ketika kita mau katakanlah memahami customer, kita harus paham needs-nya itu lebih dominan yang mana. Ketika seseorang membeli baju bayi, needs-nya itu needs apa yang lebih penting? Katakanlah ini sebentar lagi Christmas gitu ya. Seorang ibu membelikan anaknya baju kostum anak bayinya kostum ke Santa Claus. Apakah itu utilitarian needs yang dia sedang dipenuhi atau hedonic needs? Tentu itu hedonic needs. Karena apa? Karena kepentingan atau kebutuhan emosional ibu itu jauh lebih dominan daripada kebutuhan fungsional. Kebutuhan emosionalnya apa? Kebutuhannya, oh ini lucu ya kalau anak saya misalnya eh, kostumnya Santa Claus. Jadi lucu itu sebagai bagian dari hedonic needs. Ya, sekarang kalau kita lihat orang ada makan itu harus di pinggir pantai, ya, romantis katanya. Itu hedonic needs. Ada orang makan kemarin itu di mana? Di Mall FX Mall. Saya belum pernah ke sana ya. Katanya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Sempat ada makan sambil bergantung gitu, bergantung-gantungan di udara. Nah itu hedonic needs, bukan utilitarian. Tapi ketika kamu makan sebagai anak kos gitu, masuk ke warteg, di mana kamu masuk di situ pertimbangan kamu adalah enak, banyak, murah, itu menjadi utilitarian. Food as a function, gitu ya. Nah, jadi kita harus paham. Kenapa harus paham? Karena ketika kita katakanlah menjual produk, kita harus tahu produk ini kita jual fungsinya atau kita jual eh, apa? Eh, kita jual emosionalnya, gitu ya. Nah, ini contoh. Ini peristiwanya bisa sama, produknya bisa sama, makanan healthy food. Tapi ketika ini dimakan dengan tujuan mendapatkan nutrisi yang baik untuk motifnya adalah mendapatkan nutrisi yang baik itu menjadi fungsional. Akan berbeda kalau dia makan ini, kemudian dia foto, kemudian dia masukkan Instagram, kemudian dia berharap image yang terbentuk oleh dia mengupload atau sharing foto ini adalah oh dia dipersepsikan sebagai seseorang yang sehat gitu ya, yang punya kehidupan yang sehat. Itu hedonic needs. Gitu ya. Jadi peristiwanya bisa sama, produknya bisa sama, needs-nya bisa berbeda, tergantung gitu. Nah, ini jelas nih. Kalau yang di kiri ini tentu hedonic. Experience memakainya berbeda. Goal-nya itu lebih kepada emosional, bukan fungsi. Kalau fungsinya yang namanya tas itu fungsinya easy to bring tools gitu ya, bawa HP mudah, kemudian nyaman digunakan gitu ya. Nah, kalau yang kanan ini tentu utilitarian. Kenapa? Karena utilities-nya, kegunaannya itu lebih dominan daripada emosionalnya. Buktinya apa? Oh, dia banyak kantongnya tuh. Ada resleting bisa ditutup, kemudian dia pakai eh, apa? Cantik tali tas yang nyaman gitu ya. Tentu itu utilitarian. Nah, jadi ingat setiap produk bisa men-serve utilitarian or hedonic function. Tapi tidak bisa dipungkiri banyak produk-produk itu yang didominasi oleh salah satu jenis ini, jenis needs ini.
Lalu motivasi itu punya kekuatan, punya strength. Bagaimana kita mengetahuinya ya? Ada dua teori yang mengatakan. Ada drive theory, ada expectancy theory ya. Drive theory itu fokus on biological needs that produce unpleasant state of arousal. Ya, jadi contoh kita perut keroncongan ya atau perut bunyi karena lapar. Itu yang menjelaskan itu disebut drive theory. Karena apa? Karena ada biological needs yang memproduksi sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Dan sudah menjadi sifat alamiah manusia, ya, the arousal, this tension causes motivates to reduce it and return to a balanced state called homeostasis. Jadi manusia itu by nature ingin mencapai keadaan stabil, ya, keadaan tubuh yang balance yang disebut homeostatis. Ya, jadi goal manusia itu situ. Kita tuh nggak nyaman kalau ada di sini gatal itu tidak dalam keadaan homeostatis, tapi homeostatis itu tidak gatal. Jadi kita tuh punya motivasi untuk membuat itu kembali ke dalam keadaan homeostatis, ya, menjadi tidak gatal, gitu ya. Atau bentuk homeostatisnya itu kita tuh tidak lapar. Begitu ada kita lapar, kita punya motivasi untuk mengembalikan keadaan lapar itu ke dalam keadaan homeostatis, yaitu tidak lapar. Begitu juga misalnya kita pusing, kita minum obat, itu drive theory, gitu ya. Ada expectancy theory. Expectancy theory suggests that expectation of achieving desirable outcomes, positive incentive ya, rather than being pushed from within motivate our behavior. We choose one product over another because we expect these choices to have more positive consequence for us. Jadi namanya ekspektasi itu harapan. Ya, kita expect something. Nah, expectancy theory ini mengatakan kekuatan motivasi itu ketika kita ingin mendapatkan surplus, kita ingin mendapatkan insentif positif terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi kita memilih mana yang memberikan insentif lebih baik, gitu ya. Ini ada sama-sama makanan, harganya sama-sama 50.000, tapi yang satu bentuknya lebih bagus, lebih menarik, lebih Instagramable. Tentu ini memberikan insentif yang positif bagi kita. Nah, itu expectancy theory. Oleh karenanya, ketika orang berbicara produk, jangan cuma berbicara produk as a tangible thing. Berikan, karena ingat loh, ada expectancy theory bilang kita itu mencari insentif positif. Jadi ketika kita bicara satu produk, kita bicara juga brandnya mana yang lebih memberikan insentif positif bagi saya, gitu ya. Kemudian image-nya apa, mana yang lebih memberikan insentif positif, kualitasnya, kemudian macam-macam. Nah, ini menjadi relevan kalau teman-teman masih ingat di marketing, principle of marketing, atau di kita juga punya mata kuliah entrepreneurial marketing, ada namanya bullseye. Ya, bullseye itu yang mengatakan bahwa yang namanya produk itu ada actual produk, ada di berikutnya itu adalah augmented product. Ya, lalu ada core-nya. Core-nya itulah dia disebut drive theory, relate to drive theory, ada augmented-nya. Nah, ini lebih kepada ekspektasi teori, gitu ya. Contoh, orang lari. Orang lari itu kalau kita lihat dari sudut pandang motivational strength itu lebih kepada dia ekspektasi orang lari itu supaya mendapatkan insentif positif, badan lebih seger, badan lebih sehat. Tapi berbeda, ini sama-sama needs-nya itu health, tapi yang satu itu obat, yang satu lari. Obat itu apa? Obat itu lebih kepada ini, drive theory. Orang minum obat karena dia dalam keadaan tadi tidak homeostatis, gitu ya. Dia dalam keadaan sakit, kemudian dia minum obat, motivasinya, dorongannya itu, motivational strength-nya itu supaya yang tadinya dalam keadaan sakit menjadi kembali ke dalam keadaan homeostatis. Gitu ya, itu drive-nya.
Lalu ada motivational direction. Ya, motives have direction as well as strength. Dia punya kekuatan, dia juga punya arah atau direction. They are goal oriented in that they drive us to satisfy a specific need. Jadi motivational direction itu, motif itu mendorong kita menyelesaikan masalah yang spesifik. Kalau lapar, selesaikan masalah lapar. Ya, kalau kalau boring, pengen bersenang-senang, selesaikan masalah boring gitu. Jadi itulah direction. Jadi motif kita itu terarah, spesifik, dan goal oriented. Lalu ada motivational conflict. Motif kita itu ada konfliknya juga di dalam batin kita ya. Consumers experience different kind of motivational conflict that can impact their purchase decision. Jadi ketika kamu membeli itu, kamu terjadi motivational conflict. Motif kamu itu berkonflik. Contoh, we might be conflicted if we are torn between buying something that serve useful purposes versus something that just for fun. Kamu pernah merasakan nggak ini? Kamu mau beli handphone baru, ya, tapi kamu merasa handphone lama kamu itu nggak ada masalah gitu. Handphone lama saya ini masih berfungsi sangat optimal, gitu. Semua kebutuhan saya akan handphone masih terpenuhi dengan handphone lama. Kamu terjadi konflik ya. Kalau saya beli handphone baru, apakah saya layak ya gitu? Apakah ini suatu keputusan yang oke? Itu kan motivational conflict. Ya. Nah, jadi lalu kenapa Pak kita bicara motivational conflict ketika kita bicara consumer behavior? Loh, marketing itu menurunkan, jangan sampai konsumen kamu itu punya motivational conflict ketika mengkonsumsi produk kamu, gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bagaimana strateginya? Itu yang harus kamu lakukan. Atau sebaliknya, kamu memahami orang itu punya motivational conflict. Oleh karenanya, kamu menyediakan produk yang menyelesaikan motivational conflict. Nah, ada tipe motivational conflict ya, ada approach. Jadi ada approach, ada approach avoidance, ada avoidance ya, ada 3 tipenya. Approach itu basically kita milih A atau milih B ya. Approach avoidance itu kita mau A tapi kita tahu ada konsekuensi negatifnya. Lalu ada avoidance. Saya memilih makan sayur, menghindari sayur atau menghindari sakit ya gitu. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ada approach conflict when he or she must choose between two desirable alternative. Ini dua-duanya itu desirable. Pilih mie ayam atau nasi goreng ya. Dua-duanya desirable. Positif. Ya, itu approach. Lalu ada approach of avoidance. Konflik terjadi ketika desire a goal but wishes to avoid it at the same time. Kita pengen tapi pada saat yang bersamaan kita tahu kita harus hindari. Contohnya apa? Contohnya makan sate kambing. Waduh, saya pengen banget sate. Tapi di satu sisi saya tahu ini nggak sehat karena kolesterolnya tinggi, misalnya begitu. Nah, itu konflik batin ya. Saya mau makan mie instan, tapi di sisi lain saya tahu ini nggak sehat. Not a healthy food, gitu. Saya mau makan apa ya? Misalnya junk food, tapi saya tahu ini nggak sehat, gitu ya. Nah, itu terjadi motivational conflict. Ada avoidance, conflict with message that stress the unforeseen benefit of choosing one option. Contoh, when they emphasize special credit plans to ease the pain of car payment. Nah, sebenarnya ini konfliknya terjadi juga. Konfliknya dia seharusnya menghindari karena dia memilih salah satu itu, dia harus menghindari sebenarnya. Dua-duanya itu harus dihindari. Dia memilih tapi idealnya dua-duanya dihindari, kurang lebih gitu. Nah, ada produk yang bagus sebagai contoh bagaimana dia memanfaatkan motivational conflict.
Ya, dia menjadi problem solving terhadap konsumen yang memiliki motivational conflict, gitu ya, yaitu Lemonilo. Lemonilo itu kan sebenarnya goalnya adalah menyelesaikan motivational conflict-nya customer. Customer pingin makan makanan mie instan, tetapi merasa bersalah setelah makan. Oleh karenanya datang Lemonilo yang klaimnya adalah tidak perlu bersalah kalau setelah makan mie instan. Kenapa? Karena mie instan kami itu semuanya dari bahan-bahan yang baik bagi kesehatan, misalnya begitu. Nah, how we classify consumer needs? Kita tadi bilang bahwa motivasi itu adalah terkait dengan kebutuhan, ya. Bagaimana kita mengklasifikasikan kebutuhan? Ada dua teori nih yang mengatakan, ya. Ada banyak psychologists have tried to define a universal inventory of needs they could trace systematically to explain virtually all behavior. Jadi dia ada banyak peneliti psikologi yang mencari tahu needs-nya itu apa sih? Dia mencoba mengelompokkan. Ada Murray's psychogenic needs, ada Maslow hierarchy of needs. Ini yang dua yang paling ngetop, ya. Kita lihat. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita menentukan apa needs yang sedang kita selesaikan. Murray bilang ada primary needs, biological needs, yaitu makan, air, ya, yang terkait dengan kehidupan. Kalau nggak kita penuhi, kita bisa nggak nyaman kehidupannya. Ada secondary needs, yaitu psychological needs, ya, atau Murray called them the psychogenic needs. Apa itu psychogenic needs? Ya, kebutuhan psikologi. Nah, Murray mengklasifikasi 20 tipe psychogenic needs, yaitu ada abasement to surrender and accept punishment, ada achievement, ada acquisition, ada affiliation, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada yang unik di sini. Ada harm avoidance, kita tuh punya kebutuhan untuk menghindari harm. Tapi di sisi lain, kita itu coba saya lihat, ya, punya kebutuhan untuk apa? Aggression, ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 dari kiri, ya. Aggression to injure others. Jadi ini yang menjelaskan bahwa ada orang itu yang punya agresif menyerang orang lain. Ternyata itu bagian dari kebutuhan manusia, melukai seseorang. Nah, jadi Murray ini mengklasifikasi 27 kebutuhan. Silahkan kalian baca, ya. Ini ada rejection. Jadi kita itu by nature kita itu punya keinginan untuk mengeksklud orang, mengeluarkan orang dari kelompok, mengusir orang dari kelompok, ya. Jadi kalau dilihat-lihat manusia itu jahat juga memang, ya. By nature itu ada kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya tidak cocok untuk kehidupan sosial, gitu ya. Silakan kalian lihat 27 psychogenic needs. Nah, lalu yang paling terkenal adalah Maslow hierarchy of needs, ya. Maslow bilang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 layer kebutuhan. Layer kebutuhan 2 itu tidak dilakukan oleh seseorang jika kebutuhan layer satunya belum terpenuhi. Begitu seterusnya. Jadi self-actualization itu tidak akan dilakukan oleh seseorang kalau psychological needs itu belum terpenuhi. Ya, ada physiological, sorry, bukan psychological. Physiological itu kebutuhan hidup, ya. Ada water, sleep, food, dan seterusnya. Kebutuhan basic lah. Kalau tidak ada kebutuhan itu, kita terancam kehidupan. Lalu ada layer berikutnya adalah kebutuhan safety, security, keamanan, perlindungan, ya. Itu safety. Orang kalau dia masih lapar, tidak bisa memenuhi kebutuhannya akan makan, dia nggak mikirin safety, gitu, ya. Dia nggak akan mikirin safety. Makanya kamu bisa lihat banyak katakanlah orang tunawisma, dia tidak terlalu peduli dia tidur dimanapun. Kenapa? Karena keamanan itu adalah kebutuhan yang
setelah kebutuhan fisiologikal terpenuhi. Kalau fisiologikal saja belum terpenuhi, dia nggak peduli safety. Yang penting saya cari makan, 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 gitu ya. Nah, layer berikutnya adalah belongingness. Nah, di sini adalah kebutuhan akan love, friendship, acceptance by other, kelompok, gitu ya. Lalu berikutnya adalah kebutuhan ego, prestis, ya. Kalau orang di kelompoknya belum diterima, dia nggak punya kebutuhan ego, prestis, status, gitu ya, atau self esteem. Lalu yang terakhir self actualization. Self actualization itu dia sudah punya pandangan personal yang ingin dipenuhi, ya. Nah, ini biasanya semakin ke atas, makanya dia bentuknya piramida. Semakin ke atas, semakin sedikit orang yang sudah mencapai level tersebut. Nah, kalian bisa melakukan tes terhadap diri kalian sendiri. Saya itu levelnya di mana, gitu ya. Apakah physiological? Saya rasa sudah tidak mungkin karena kalian sudah ada tidak lagi pada fase masih berbahaya, kebutuhan akan makan hari ini, makan besok enggak, gitu ya. Safety, saya rasa semua sudah punya shelter, security, protection. Mungkin ada yang mulai di belongingness, ada yang sudah masuk ego, tapi dugaan saya kalau self actualization di usia kalian tuh belum. Ya, biasanya self actualization itu sudah melepaskan diri dari ego dan seterusnya. Dia tidak terlalu pusing terhadap penilaian orang terhadap dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya rasa itu topik kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada topik-topik berikutnya, tapi ini topik yang harus kalian cover juga di UTS kalian. Terima kasih.